Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7. Mazmur 27 ayat yang ke-7 mulai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Tadi pagi kita sudah bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tentang bagaimana pemazmur atau Raja Daud itu tidak mempunyai rasa takut. Banyak orang dan hampir semuanya mungkin mengatakan, bagaimana mungkin sebagai manusia biasa kita tidak mempunyai rasa takut. Tetapi jelas Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Dan jawabannya adalah tidak ada yang perlu ditakuti. Dan Daud tidak takut dengan apapun juga. Kok bisa? Karena Daud hanya mempunyai satu keinginan, yaitu dia mengenal Tuhan, dia tinggal di rumah Tuhan, dia ada di dalam perlindungan Tuhan, dia disembunyikan oleh Tuhan, dia dipromosikan oleh Tuhan. Fokus Raja Daud adalah Tuhan. Sehingga tidak ada tempat di mana hatinya dipenuhi ketakutan. Fokus Raja Daud adalah Tuhan. Biarlah kita semua juga belajar seperti itu. Nah, lanjutannya ayat yang ke-7 di sini dikatakan, sekarang Daud berdoa, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Bahwa hal ini harus memenuhi hati dan pikiran kita. Ketika kita berdoa, harapkanlah Tuhan menjawab. Percayalah bahwa Tuhan menjawab. Banyak dari kita sekarang itu diajar oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak tahu mendapatkan pewahyuan ilham dari mana, yang mengatakan doa itu dijawab atau tidak dijawab Tuhan, yang penting bersyukur. Tidak seperti itu. Secara jujur bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita inginkan adalah jawaban Tuhan. Bukan dijawab atau tidak dijawab, yang penting bersyukur. Oh, bukan seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti kita tidak berdoa dengan iman. Karena doa dengan iman adalah mintalah maka kamu akan diberi. Itu sudah jelas. Sesederhana itu. Dan Daud pun di sini mengajarkan kepada kita. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud mengharapkan jawaban dari Tuhan. Nah, bagaimana doa itu dijawab oleh Tuhan? Hal yang paling penting adalah persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Ya. Di sini ayat yang ke-8, Daud berkata begini, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, kata Tuhan, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Nah, sederhana kan? Kalau Anda perhatikan di sini sederhana. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Daud, carilah wajahku. Dan Daud berkata, maka aku mencari wajah-Mu. Sederhananya bahwa ketika Tuhan berfirman, kita mentaati. Ketika kita setiap hari sudah tidak terbiasa mentaati firman Tuhan, lalu apa dasar kita
meminta kepada Tuhan dan Tuhan harus menjawab. Ya. Kita sering kali diajar bahwa semuanya bukan berdasarkan perbuatan kita. Oh iya, iman itu pemberian. Tetapi tahukah Anda bahwa peran kita itu sangat penting bagi tergenapinya rencana Tuhan? Anda lihat bahwa bahkan Tuhan itu mengirimkan sesuatu, apakah hukuman atau tidak, itu tergantung dari gerakan di bawah. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, bahwa doa-doa orang kudus yang dinaikkan ke atas, kemudian dicampur dengan dupa oleh malaikat, doa yang dari bawah naik ke atas, kemudian dari atas itu kembali dilemparkan ke bawah. Artinya bahwa inisiatif kita itu juga penting. Respon kita, ketaatan kita itu penting. Tuhan berkata, carilah wajahku. Dan Daud berkata, maka aku mencari wajahmu. Bagaimana kalau Tuhan berkata, berdoalah sekarang. Apa jawaban kita? Tuhan, aku masih sibuk. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita dengan penuh keberanian bisa berkata, kalau aku berdoa Tuhan akan jawab. Orang Tuhan memberi perintah saja kita tidak menjawab. Beribadahlah dengan benar. Apakah kita beribadah dengan benar? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu? Berilah maka kamu akan diberi. Kita mengharapkan diberi, apakah kita memberi? Bahwa ketika kita doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, jangan membuat doktrin yang baru. Bahwa kalau berdoa ada 3 jawaban Tuhan, ya kan? Ya, tidak, dan tunggu. Bukan itu. Kenapa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena setiap Tuhan memberikan perintah, kita tidak pernah mentaatinya. Jadi di sini kita melihat bahwa banyak hal di mana tanggung jawab kita itu tidak pernah kita lakukan. Disuruh berdoa, tidak berdoa. Disuruh mengampuni, tidak mengampuni. Disuruh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, masih cari yang lain yang diutamakan. Apalagi Anda bisa sebutkan pengalaman Anda di mana engkau tahu firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukannya. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana bisa terjalin keintiman dengan Tuhan yang membuat kita itu mengetahui hati Tuhan, yang membuat Tuhan tidak mungkin tidak tergerak kalau kita meminta. Sayang sekali kalau di akhir zaman ini kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Akhir zaman ini dipenuhi dengan kegerakan Tuhan yang besar. Dipenuhi dengan pelayanan para malaikat. Dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Dipenuhi dengan demonstrasi kuasa Allah. Sayang sekali kalau kita tidak mengikuti gerakan ini. Sayang sekali. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita? Daud berkata, aku mendengar firman Tuhan berkata, carilah wajahku dan aku mentaati. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Ya. Aku mau mentaati tapi nanti. Nah, senjata paling hebat dari iblis adalah penundaan. Ya, penundaan. Itu akan mendatangkan kegagalan, itu akan mendatangkan penyesalan. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Tunggu dulu, tunggu nanti, tunggu nanti, tunggu nanti. Repot kalau sudah seperti itu. Ya.
Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Bahwa mencari wajah Tuhan itu butuh ketekunan. Kata mencari. Ya. Bagaimana kalau benda kesayangan kita itu hilang? Maka kita mencari. Dan tidak mudah mungkin untuk menemukan, tetapi kita terus mencari. Demikian pula ketika kita mencari wajah Tuhan. Oh, itu tidak mudah. Itu butuh ketekunan. Itu butuh ketekunan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan putus asa. Di sini Daud berpikir Tuhan menyembunyikan wajahnya. Berarti dia harus terus mencari. Dia harus terus berseru. Ya. Ayolah Tuhan keluar, mungkin seperti itu kan. Ayolah Tuhan keluar. Kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa kita keluarkan loh. Pokoknya kita hanya diam, ayolah Tuhan, 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 Tuhan. Mungkin hanya seperti itu. Kenapa? Karena memang kita belum menemukan, belum ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan mudah putus asa dalam berdoa. Bahwa Tuhan melihat ketekunan. Bahkan sering kali saya berdoa, itu tidak merasakan hadirat Tuhan. Sering kali sepertinya perasaan ditinggalkan itu ada. Tetapi pemazmur juga mengatakan, aku pikir kau meninggalkan aku, ternyata tidak. Ya. Bahwa ketika kita terus bertekun, ketika saya terus bertekun, sepertinya hadirat Tuhan tidak nyata dalam hidup saya. Tetapi ketika saya pelayanan keluar dan menumpangkan tangan pada orang, oh itu kelepasan terjadi. Ya, nubuatan-nubuatan bisa muncul sedemikian derasnya. Ya. Jadi ketekunan yang sepertinya itu tidak menghasilkan, ingat, bahkan berdiam diri saja di hadapan Tuhan, itu sedang mengubahkan kita, itu sedang mempersiapkan kita, itu sedang memperlengkapi kita. Saya ingat bahkan ketika masih ikut karate, sepertinya latihan memukul, tidak ada hal yang dipukul-pukul, latihan gerak sambil teriak, pelatih berkata, teriak yang keras, teriak yang keras. Sepertinya tidak ada hasilnya. Ternyata pelatih itu berkata bahwa dengan teriak yang keras dadamu itu akan memompa seperti ini. Dan itu akan membuat kau tahan pukul. Dan ternyata sungguhan karate Kyokushinkai itu kan full body contact. Ketika kita dipukul dengan keras pun itu tidak terasa. Ya. Jadi sepertinya latihan hanya seperti ini. Tetapi ternyata itu di dalam itu dibangun. Sidang jemaat, bahkan saya mau katakan begini. Ketika kita terus berdoa, Tuhan tidak menyatakan hadiratnya, menyatakan wajahnya secara jelas kepada kita. Tahukah Anda bahwa ketika kita terus berdoa, yang ada adalah kerinduan yang begitu memuncak kepada Tuhan. Dan kerinduan ini loh, yang Tuhan perhatikan bahwa orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan. Jadi, bagaimana sekarang respon kita dalam mendengarkan firman ini? Carilah wajahku, kata Tuhan. Apakah kita sudah mencarinya? Kata cari, mencari wajah Tuhan. Tidak cukup hanya 5 menit, 10 menit. Tidak cukup. Anda bahkan harus bangun di waktu malam. Dan dalam kesendirian engkau berteriak kepada Tuhan. Engkau menyendiri bersama Tuhan. Anda katakan mungkin, kalau kurang tidur nanti sakit. Khusus Anda mencari wajah Tuhan, Anda tidak akan sakit. Karena ketika engkau mencari wajah Tuhan,
Ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang beristirahat. Saya katakan bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang disebut oleh kitab Ibrani sebagai tempat perhentian, tempat peristirahatan, di mana engkau sedang dipulihkan sebenarnya, roh, jiwa, dan tubuhmu. Jangan takut kurang tidur karena berdoa, karena menyembah Tuhan. Tetapi kalau engkau kurang tidur karena main game, siap-siap ginjalmu. Ya, itu pasti jebol nanti. Anda umur 30, 40, Anda jebol ginjalmu. Ya. Jadi ketika kita mencari wajah Tuhan, tidak mungkin Tuhan permalukan kita dengan sakit penyakit. Tidak mungkin. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Bahwa ayat ini menjelaskan ketika kita mendekat kepada Tuhan, ayo kita perhatikan soal kekudusan. Kenapa Tuhan murka? Pasti karena dosa. Oleh karena itu ayat ini sebenarnya menjelaskan ketika kita mendekat kepada Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Dan kekudusan ini kembali saya tekankan, jarang diajarkan di banyak gereja sekarang. Gereja, pendeta-pendeta mengajarkan hanya motivasi. Kamu bisa, kamu diberkati, kamu dipandang layak oleh Tuhan. Tuhan tidak marah kepadamu, hanya seperti itu aja. Tetapi bagaimana dengan kekudusan? Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Oh, bahkan pelayanan pun saya perhatikan sekarang, gereja-gereja besar pun pecah. Ada satu gereja besar sekarang yang juga pecah dan sampai pakai pengacara segala macam. Sidang jemaat, ada apa ini? Tetapi kalau kita perhatikan, kalau Anda peka, karena mereka memang dari awal mereka tidak pernah mengajarkan firman dengan benar. Mereka hanya memotivasi jemaat. Mereka hanya mempengaruhi jiwa dari jemaat, bukan roh jemaat. Perhatikan di sini betapa pentingnya kita mengenal firman Tuhan. Anda di akhir zaman ini, Anda melihat banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman, perhatikan cara menyampaikan firmannya. Mereka baca satu ayat, kemudian mereka akan ngalor ngidul, tidak menjelaskan ayat kata per kata, tidak. Mereka akan langsung beralih kepada pengalaman mereka, pengalaman orang lain. Selesai mereka akan cari ayat lagi, kemudian mereka cerita yang lain lagi, tidak membahas ayat. Hanya firman Tuhan yang mampu mengubah pola pikir kita. Ingat. Bukan pengalaman. Walaupun pengalaman penting. Tetapi jiwa pikiran kita hanya mampu diubah, diperbarui oleh firman. Ya. Jadi untuk Tuhan itu menerima kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus, maka kita harus menghadap Dia dengan kekudusan juga. Tidak mungkin dengan banyak dosa kita diterima oleh Tuhan. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka, dikatakan. Sudah ditolak, menolaknya juga dengan murka. Saya mau tekankan kembali, ayat ini jarang loh diajarkan di banyak gereja sekarang. Jarang. Mereka katakan ini perjanjian lama. Kita kan perjanjian baru. Loh, kalau memang perjanjian lama tidak mau dibahas, kenapa kok tidak
Buat Alkitab khusus perjanjian baru, perjanjian lama tidak usah dipakai aja. Ya. Jadi mari kita berpikir yang benar sekarang. Di sini dikatakan, engkaulah pertolonganku. Ya. Engkaulah pertolonganku. Firman Allah yang hidup berkata, engkaulah pertolonganku. Ya. Yang sudah menolong aku dari kesukaranku yang sudah-sudah. Nah, Tuhan itu tempat pertolongan dia yang pernah menolong Daud dari kesukaran yang sudah-sudah, berarti banyak. Sehingga Daud berkata, dia itu pertolongannya. Ingat firman yang pernah kita bahas, bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan sangat terbukti. Kata sangat terbukti karena sudah teruji berkali-kali, makanya terbukti, ya kan? Sakit ini disembuhkan, sakit ini disembuhkan, sakit ini disembuhkan, sakit ini disembuhkan. Makanya namanya adalah Jehovah Rafa. Terbukti. Namanya terbukti sesuai dengan apa yang sudah berkali-kali dia lakukan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena Daud sering dalam kesesakan, dia sering ditolong Tuhan juga. Daud berkata, terbukti. Nah, di sini pun sebagai penolong, engkaulah pertolonganku. Yang sudah menolong aku dari kesukaran yang sudah-sudah. Nah, jadi Daud sering ditolong oleh Tuhan dalam kesukarannya, sehingga dia mengatakan kepada Tuhannya, engkaulah pertolonganku. Kita ini lucu, sering mengatakan menyebut Yesus adalah Tuhan tapi tidak pernah taat. Padahal Anda menyebut Tuhan saja, berarti Anda harus taat. Anda menyebut Bapak saja, berarti Anda tidak boleh takut dan khawatir. Kenapa? Karena Bapak artinya sumber dari segalanya. Sumber yang lebih dari cukup. Itu arti Bapak. Seringkali kita menyebut Bapak tapi masih penuh kekhawatiran. Coba lihat anak kecil yang berjalan sama bapaknya. Itu mau ke mall, mau kemana, ya ngerengek sedikit dapat, ngerengek sedikit dapat. Karena sumber, itu bapak itu sumber. Ya. Tuhan adalah pribadi yang harus ditaati. Kalau kita tidak mau mentaati dan tidak pernah mentaati, jangan panggil Yesus Tuhan. Karena konsekuensi dari menyebut dia Tuhan, maka kita harus taat kepadanya. Ya. Jadi betapa pentingnya kita mengerti kebenaran ini. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kalau kita perhatikan Daud ini, yang dia takutkan bukan peperangan, bukan dikepung musuh tadi kita bahas. Bukan kekurangan, bukan ditinggalkan sahabat-sahabatnya, bukan. Dia takut ditinggalkan Tuhan. Bandingkan dengan kehidupan kekristenan sekarang. Kita lebih takut hancur usaha kita dibandingkan ditinggalkan Tuhan. Kita lebih takut ditinggalkan sahabat-sahabat kita dibandingkan dibuang oleh Tuhan. Ya. Lihat kerohanian kita betapa banyaknya orang-orang Kristen yang sebenarnya hatinya sudah sangat menyimpang. Tidak menginginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Itu sudah menyimpang jauh.
Inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Itu iman yang benar. Itu iman yang benar. Nah, ayat yang ke-10 itu berbicara tentang Daud itu menyadari kasih Allah yang sangat luar biasa. Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Loh, ini kan menggambarkan kasih yang melebihi segala-galanya. Ayah dan ibu, coba kalau ayah dan ibu itu sampai meninggalkan anaknya, wah itu sudah ayah dan ibu gila lah, ya kita bisa katakan. Coba orang tua untuk beli ini tidak ada uang. Tapi ketika lihat anaknya mau kuliah, maksa meski cari pinjaman, ya kan? Kadang berani meminjam. Bagaimana kalau anaknya sakit? Ya. Dia akan keliling cari pinjaman mungkin. Kenapa? Karena mengasihi anaknya. Bagaimana kalau orang tua sakit? Anak bagaimana kalau tidak punya? Ya sudah pasrahlah Pak. Pasrah lama, ya berangkat sudah, aku rela Pak, rela Pak. Iya kan biasanya anak-anak kan gitu, rela. Kalau orang tua tidak pernah rela ditinggal anak. Ya, kalau anak sudah Pak, Ma rela, sudah berangkat cepat Ma. Ya kan. Lihat gambaran pewahyuan tentang kasih Allah yang Daud terima. Bahwa sehebat-hebatnya kasih orang tua, Daud menyadari kasih Allahnya melebihi. Dan untuk pribadi yang sedemikian ini, bagaimana mungkin kita tidak rela untuk melepaskan, mengorbankan segala-galanya demi pribadi yang mengasihi kita seperti ini. Perbandingannya bukan saudara, orang tua, kasih orang tua. Ya. Kasih orang tua. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, biarlah ayat ini kita ingat terus. Namun Tuhan menyambut aku. Bahkan kalau Anda pelajari sebenarnya, Daud itu adalah anak, ya, anak haram. Ya, itu jadi papa dari Daud itu bukan dengan menghasilkan Daud bukan dengan istrinya, tapi dengan perempuan lain. Ya. Sehingga Daud mengatakan dalam dosa aku dikandung. Ya kan? Daud berkata seperti itu. Sehingga kakak-kakaknya Daud itu ketika kakak-kakaknya Daud menjadi panglima, menjadi tentara, Daud hanya menjadi gembala. Gembala pun Daud katakan yang satu jumlahnya 1-2 ekor. Tuh, itu kan sama dengan pengalaman kalau ada orang pacaran kan, ada yang ganggu saudaranya atau siapa adiknya, sana-sana belikan ini ya, yang jauh belinya ya, kan seperti itu. Daud disuruh menggembalakan 1-2 ekor kambing domba. Dan itu kan sama aja dengan kalau 1-2 ekor kan taruh di halaman aja lah, tidak usah digembalakan. Digembalakan, carikan makanan ya, yang sejauh mungkin. Berarti kan papanya lagi enak dengan dia kan, tidak ingin lihat dia. Itu Daud. Dan dalam keadaan seperti itu, Daud bertemu dengan Allah. Daud mengenal Allahnya, di mana orang tuanya menolak dia, tetapi Tuhan menyambut dia. Sidang jemaat, jangan korbankan Tuhanmu demi apapun juga. Dia mengasihi kita tanpa batas. Dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Dengan alasan apapun. Jangan tinggalkan, jangan korbankan Tuhan Allah.
Nah, ketika Daud memahami kasih Allah itu, dia kemudian berkata ayat yang ke-11, tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bahwa bukan berikan aku rumah, berikan aku ini. Udah, tunjukkan aku jalanmu. Oh, betapa luar biasanya. Dan kita menemukan ayat yang berkata, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, dan Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya mati, tetapi Musa diangkat oleh Tuhan. Ya, karena dia mengenal jalan-jalan Tuhan. Betapa pentingnya, kembali saya tanpa bosan mau katakan, mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kita sungguh-sungguh tahu jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita, apa yang Tuhan benci kalau kita lakukan. Dari firman kita akan tahu. Ya, dari firman kita akan tahu. Kalau baca firman bukan hanya dihafal. Saya mau tekankan betapa pentingnya kita masuk ke dalam firman ini. Kalau Anda membaca misalnya Bartimius buta. Bagaimana kalau Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai Bartimius. Masuk ke dalam cerita itu. Maka cerita itu akan menjadi cerita yang hidup, imanmu akan bertambah. Itu cara belajar firman Tuhan. Ya. Anda bisa dijamah, imanmu bisa bertumbuh. Anda bisa bertobat, menangis ketika Anda memasuki cerita itu. Atau bahkan Anda bisa tertawa. Saya kalau sudah membaca Sakius, saya membayangkan orang pendek, gemuk, ya kan? Kemudian naik pohon yang kemungkinan dari kecil dia tidak pernah naik pohon. Itu separuh perjalanan naik pohon melorot lagi. Ya, naik lagi, melorot lagi. Saya bisa ketawa kalau sudah baca seperti itu dan membayangkan. Ya. Jadi itu cara mempelajari firman Tuhan. Nah, Daud mengatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku. Bahwa begini, maksudnya adalah ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, ingat kita tetap ada musuh yang berusaha menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita ada di jalan yang Tuhan tunjukkan, musuh itu bukan urusan kita lagi. Musuh itu adalah urusan Tuhan. Ya. Seperti tadi pagi kita sudah bahas, seringkali kita tidak sadar orang yang kita kenal tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh miskin, tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba sakit dan mati. Kita berpikir, kok bisa ya? Kemungkinan besar orang itu membenci kita, menyerapahi kita, bahkan mungkin menyantet kita. Kita tidak merasa dia sendiri yang Tuhan hukum. Nah, di sini pun sama. Ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, ingat ada orang-orang yang membenci kita. Tetapi ketika kita terus berjalan mengikuti Tuhan, orang yang membenci kita itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Sehingga Daud mengatakan di sini, tuntunlah aku di jalan yang rata. Bukan berliku-liku karena masih mengurusi musuh. Ingat Daud, tadi pagi kita bahas, di dalam kepungan tentara-tentara musuh saja, dia bisa tidur nyenyak. Aku mau tidur, dan aku pasti bangun dengan tentram. Loh, luar biasa kan iman seperti itu? Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dia kenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, rasa takut kita semakin sedikit. Ketika kita dipenuhi Tuhan, maka takut itu tidak ada tempat lagi di hati kita.
Cari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Alami mujizatnya. Alami pertolongannya. Anda akan semakin mengenal Tuhan. Sehingga nama yang kita sebut nantinya, yaitu berbagai nama Allah yang kita sebut, itu kita bisa menyebutnya dengan penuh keyakinan. Karena kita punya pengalaman demi pengalaman dengan nama itu. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Karena kita berkali-kali disembuhkan oleh Tuhan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Karena berkali-kali kita mengalami penyediaan Tuhan yang tidak masuk akal. Sehingga kita berani menyebut namanya dengan pasti, tanpa keraguan. Kenapa? Aku punya pengalaman demi pengalaman. Tuhan kita luar biasa. Rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh adalah kerugian besar. Tuhan tidak pernah rugi. Ingat, jangan terlalu sombong dengan mengatakan, kalau tidak ada aku, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada aku, gereja itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan terlalu sombong. Namanya adalah sesuai dengan kemampuannya dalam membuktikan siapa dirinya. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Lihat di sini bahwa pemazmur mempunyai musuh dan yang dihadapi adalah nafsu, musuh yang bernafsu. Anda ingat bahkan tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, itu terlalu bernafsu untuk menangkap dan membunuh Yesus. Ya kan? Terlalu bernafsu. Sehingga mereka itu bersaksi dusta dan mencari saksi dusta. Mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan kesalahan, tetapi karena mereka punya nafsu untuk membunuh Yesus. Sehingga mereka menampilkan saksi-saksi palsu. Bahwa ingat, ada orang-orang yang begitu bernafsu untuk menjatuhkan kita dan mereka akan memfitnah kita. Mereka akan menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang kita. Itu dialami oleh pemazmur. Tetapi pemazmur berseru kepada Tuhan, jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Berapa banyak orang sering kali memberitakan hal-hal yang tidak benar tentang seseorang. Itu saksi dusta. Itu saksi dusta. Bahkan ketika itu adalah kebenaran, kalau maksudmu menyebarkan kebenaran itu dengan maksud untuk menjatuhkan orang itu adalah dosa. Ya, hati-hati di sini. Ayat yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Untuk melihat kebaikan Tuhan tidak perlu nunggu nanti kalau sudah di surga. Bahwa pemazmur Daud mengatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sederhananya begini, selagi aku masih hidup ini loh. Doa Tuhan Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahwa kita harus menikmati surga selagi ada di bumi. Surga tidak ada kekurangan. Surga tidak ada sakit penyakit. Surga tidak ada permusuhan. Ya. Sehingga selagi di bumi, apa yang ada di surga itu harus dimanifestasikan, dinikmati oleh kita. Kita sehat, kita lebih dari cukup, kita rukun, kita sehati, kita seia sekata. Suasana surga itu seperti itu. Ya. Dan pemazmur juga berkata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan
selagi aku hidup. Bahwa kita tidak akan mati dalam sakit penyakit. Karena pemazmur pun berkata, firman Tuhan berkata, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Mati dalam sakit penyakit itu bukan kebaikan. Sudahlah, itu bukan kebaikan. Mati dalam kekurangan, kelaparan, itu bukan kebaikan. Anda lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka mau mati, mereka mati tua, mereka panggil anak cucunya, mereka lepaskan berkat, kemudian mereka mati. Mereka panggil anak cucunya, mereka lepaskan berkat, kemudian mereka mati. Itu yang disebut kematian yang baik. Jadi mari kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, seperti apa yang dipikirkan, itulah yang kita alami nantinya. Ya. Nah, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya ubah dengan kata-kata saya, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan selagi aku hidup. Bersama orang-orang hidup yang lain kan. Kalau sudah di surga, tidak usah dipikirkan lagi lah. Tetapi kita harus mengerti apa yang ada di surga. Tuhan ingin segera nyatakan bahkan selagi kita ada di bumi. Ya. Nantikanlah Tuhan, kembali kuncinya ini. Nantikanlah Tuhan. Dalam mencari wajah Tuhan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Nantikanlah Tuhan. Kok tidak muncul-muncul Tuhan? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Tuhan cepat muncul Tuhan. Iya, nantikanlah Tuhan. Kan? Butuh kesabaran. Saya ingatkan kembali. Bagaimana seorang hamba Tuhan, Pastor Terence berkata, 30 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat bahwa gereja ini akan mengalami kebangunan rohani. Sudah 30 tahun loh. Tetapi jangan berhenti. Nantikan Tuhan tetap. Nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan doa kita akhir-akhir ini? Apakah kita masih terus bergairah? Apakah kita masih terus penuh dengan haus dan lapar akan Tuhan? Atau kita sudah letih? Atau kita sudah teralihkan? Atau kita sudah putus asa? Atau kita mengatakan, sudah, biarkan orang lain, mungkin bukan tugasku. Sidang jemaat, ingat firman Tuhan ini. Tuhan berkata, carilah wajahku. Maka jawaban kita adalah, maka aku akan mencari wajahmu. Dan Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Apakah sampai saat ini kita masih menantikan Tuhan? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Apakah kita sudah putus asa? Atau kita masih menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk terus menantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Dan Paulus berkata di dalam kitab 1 Korintus 15 bahwa tidak akan sia-sia apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan. Selalu ada upahnya. Dan upah kita, Tuhan berkata kepada Abraham, akulah upahmu. Bukan pemberian Tuhan, tetapi Tuhan sendiri, akulah upahmu. Kata Tuhan kepada Abraham. Biarlah kita semua juga mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, akulah upahmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.